Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan sumber hukum Islam mutafak dan muktalaf, yaitu tentang materi mazhab sahabi. Pertama, pengertian. Yang dimaksud dengan mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah adalah setiap orang muslim yang hidup bergaul dengan Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Keujahan mazhab sahabi dan pandangan para ulama. Pendapat para sahabat dianggap sebagai hujah bagi umat Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal, karena pendapat mereka bersumber langsung dari Rasulullah SAW, seperti ucapan Aisyah, "Tidaklah berdiam kandungan itu dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun, menurut kadar ukuran yang dapat mengubah bayangan alat tenun." Dan seperti yang dikatakan Ibnu Mas'ud, bahwa sekurang-kurangnya masa haid adalah 3 hari. Keterangan di atas tidaklah sah untuk dijadikan lapangan ijtihad dan pendapat. Namun karena sumbernya benar-benar dari Rasulullah SAW, maka dianggap sebagai sunnah, meskipun pada zahirnya merupakan ucapan sahabat. Pendapat sahabat yang tidak bertentangan dengan sahabat lain bisa dijadikan hujah oleh umat Islam. Hal ini karena kesepakatan mereka terhadap hukum sangat berdekatan dengan zaman Rasulullah SAW. Mereka juga mengetahui tentang rahasia-rahasia syariat dan kejadian-kejadian lain yang bersumber dari dalil-dalil yang qat'i, seperti kesepakatan mereka dalam pembagian waris untuk nenek yang mendapat bagian 1/6. Ketentuan tersebut wajib diikuti karena tidak diketahui adanya perselisihan dari umat Islam. Bentuk-bentuk mazhab sahabi. Para ulama membagi qaul al-sahabi ke dalam beberapa macam. Di antaranya 1. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah karena kemungkinan simak dari Nabi SAW sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori as-sunnah, meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. Yang kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma'. Yang ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini bisa dijadikan hujjah karena ini merupakan ijma' sukuti bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma' sukuti bisa dijadikan hujjah. Yang keempat, perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri. Qaul al-sahabi yang seperti inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai keabsahannya sebagai hujjah dalam fikih Islam. Kedudukan mazhab sahabi sebagai sumber hukum. Mazhab sahabi yang berdasarkan sunnah Rasul wajib ditaati. Yang kedua, mazhab sahabi yang berdasarkan ijtihad dan sudah mereka sepakati atau ijma' sahabi dapat dijadikan hujjah dan wajib ditaati. Yang ketiga, mazhab sahabi yang tidak mereka sepakati atau tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak wajib ditaati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.